Ya baik pemirsa, Mas Andi saya akan ke Anda. Kita tahu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani hari ini di reshuffle digantikan oleh Pak Purbaia Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Mengingat situasi ekonomi hari ini, bagaimana Anda menilai Pak Purbaia menggantikan peran Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Iya tentu kalau dikatakan bagaimana, saya rasa sih akan seperti ini saja. Artinya kita tahu bahwa RAPBN 2026 kemarin sudah diketok, mulai nanti akan ada pembahasan sampai ke APBN 2026 disahkan gitu ya. Apakah ada beberapa pos anggaran yang berubah? Saya rasa mungkin tidak terlalu banyak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menarik melihat dari statement Pak Menteri karena sepertinya terlalu overconfidence gitu ya, mengatakan bahwa 3 bulan dari hari ini Indonesia akan cerah. Kenapa Anda katakan itu overconfident? Tadi kan bahwa yang ingin ditunjukkan adalah optimisme, perbaikan kinerja, menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat. Betul, tetapi kan tidak semudah itu ya. Kita melihat bahwa sekarang ini adalah anggaran Pak Presiden pertama begitu ya. Dan banyak sekali program-program populis dan juga program-program yang dibawa sebagai janji dari politik kemarin. Kita melihat bahwa ada kurang lebih 1.414 triliun dari total anggaran dari belanja populis tersebut ya, termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Sekolah Rakyat, 3 juta rumah dan lain sebagainya. Itu sudah sampai kurang lebih 30% dari total belanja negara begitu. Nah ini menurut saya harus diperhatikan karena kita tahu tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Henry bahwa penerimaan kita segitu-segitu aja sebetulnya. Nah, mau dari mana sebetulnya pembiayaan ini gitu. Dan itu tugas yang cukup berat menurut saya karena kalau kita menagih kepada masyarakat melalui pajak, saya rasa itu bukan hal yang tidak dalam situasi tidak pasca kemarin. Karena banyak suara dari masyarakat mengatakan bahwa bukan hanya fiskalnya sempit saja, tetapi terjadi ketidakadilan fiskal. Kenapa? Karena tadi kita melihat bahwa TKD ke daerah anggaran menurun sampai lebih daripada 20%. Banyak sekali Pemda yang melakukan bukan creative financing, malah ya karena ini jangka pendek dia butuh penerimaan, ya naikkan saja PBB-nya. Itu yang dilakukan oleh Pati dan lain-lain gitu ya. Dan pada akhirnya kan memunculkan aksi demonstrasi yang cukup besar begitu. Dan ini kita melihat tidak hanya di satu wilayah, di wilayah yang lain juga seperti itu. Banyak sekali juga terkait dengan bagaimana cara agar mendapatkan penerimaan itu dibantu juga oleh Bank Indonesia dengan burden sharing, gitu. 200 triliun ya, kita juga melihat ini sebetulnya sudah desperate. It's not a good sign untuk ekonomi kita. Betul, dan kita melihat ketika dipilih, ketika reshuffle tadi, pasar melihat ini tidak cukup bagus. Bagaimana reaksi market hari ini dari IHSG termasuk juga posisi rupiah? IHSG turun tipis, tapi kita cenderung melihat dari sisi rupiah. Rupiah turun cukup dalam gitu. Dan ketika ditanyakan kepada Menteri Keuangan mengatakan bahwa oh mungkin yang di pasar itu tidak tahu bahwa saya adalah orang pasar. Itu kan menurut saya bukan jawaban yang wise. Bukan jawaban yang bijaksana gitu. Pasar melihat bahwa oke, Bapak adalah orang pasar, tetapi apakah memiliki kapabilitas dalam mengelola fiskal? Itu kan jadi pertanyaan publik saat ini gitu. Karena ya kita lihat saja Sri Mulyani dengan track recordnya sepanjang ini tidak mampu gitu ya mengelola fiskal yang sangat sempit dan belanjanya sangat besar sekali gitu. Nah ini digantikan oleh orang baru dan ketika statement tersebut keluar, ini kan jadi pertanyaan. Karena kembali lagi, yang harus dilakukan sebetulnya yang pertama kali itu adalah perbaiki gaya komunikasi dari Menteri Keuangan. Baik. Karena ketika disuarakan gitu ya, ini pasti akan membuat sentimen-sentimen di pasar, sentimen di publik, melihat bahwa ini adalah pemegang kas negara yang cukup besar gitu ya. Dan kita tidak ingin bahwa statement-statement yang terlalu membahayakan dan tidak berhati-hati gitu ya, itu nanti akan diputar balikan. Itu sudah terjadi di Sri Mulyani. Ini baru beberapa jam diangkat. Anda yakin bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk menangani kondisi keuangan kita kalau saat ini? Kalau dikatakan orang yang tepat, kita belum bisa melihat. Dulu. Kita harus menunggu. Tetapi kalau kita katakan apakah ada perubahan dari sini, saya rasa belum sampai ke sana. Gitu. Belum sampai ke sana. Harus memberikan waktu juga gitu ya. Baik. Saya mungkin Pak Prabowo menimbang-nimbang juga lama ya, karena kan di dalam lingkup Kementerian Keuangan itu sebetulnya ada 3 nama juga yang bisa diangkat.
ada Thomas Juwandono, ada Suhasil, ada Anggito Abimanyu gitu. Tapi kemudian Pak Prabowo lebih memilih orang yang berada di luar lingkaran Kementerian Keuangan, di LPS. Kebetulan kalau saya tidak salah juga jabatannya hampir selesai. Dia diangkat dan memang nampaknya Prabowo lebih memilih sosok yang baru, ibarat kertas putih mungkin ya. Pasar bisa nebak-nebak ke arah mana yang bisa dia tuju. Kalau kemudian... Kenapa nggak orang dekatnya Presiden? Itu mungkin dia dekat juga, jangan-jangan. Kan kita nggak tahu ya, kalau mereka sering WA-an malam-malam. Tapi kan ada Tommy Juwandono misalnya gitu, yang jelas... terlalu obvious. Menurut saya Pak Prabowo terlalu beresiko kalau dia mengangkat lingkaran keluarganya gitu ya. Jadi menurut saya ya antara Suhasil atau Anggito, tapi kemudian dia pilih Pak Purbaya, ya menurut saya ini sudah dia pertimbangkan. Kalau terkait, ini saya bukan ahli ya, tapi kalau saya nggak salah, kalau rupiah turun, harga emas naik tuh. Pagi-pagi tuh harga emas sudah naik ya. Harga emasnya naik menjulang tinggi, tertinggi selama ini. Risikonya cukup besar itu kalau naik itu. Oh gitu, tapi kan masih gunjang-anjing tuh, belum pasti reshuffle kan. Jadi ini bukannya saya ngebelain Pak Purbaya ya, saya juga mengharapkan pilihan Pak Prabowo ini benar sehingga perut kita juga bisa kenyang gitu ya. Perut rakyat juga bisa kenyang dan program-program pemerintah bisa jalan. Karena kan ini kan beban ini mohon koreksi, beban anggaran yang terbesar ini kan MBG sebetulnya. Betul. Jadi maksud saya kalau Pak Prabowo dengan Pak Purbaya bisa memformulasikan gimana caranya si MBG ini tidak menjadi beban pemerintah yang berlebihan, mungkin ini akan membaik ekonomi kita nih. Minimal difokuskan dulu di daerah 3T yang terpencil, tertinggal, terpinggir gitu ya. Terluar gitu ya, terpinggir, terluar gitu ya. Daripada membuat MBG berkonsentrasi di kota-kota besar misalnya. Itu sudah terjadi sebetulnya. MBG sekarang sudah sampai 300 triliun, sudah memakan 44% daripada anggaran pendidikan gitu ya. Dan kita tahu bahwa masih ada pekerjaan rumah terkait dengan MBG. Dalam 8 bulan saja sudah ada 4.000 kasus keracunan gitu ya. Saya rasa yang lebih baik itu adalah evaluasi terlebih dahulu untuk MBG ini. Gitu. Soal reshuffle ini konsolidasi dari partai pendukung pemerintah sendiri seperti apa? Ketika kita lihat ya, tantangannya ini banyak banget. Apakah kemudian Bang Doli mewakili Golkar melihat reshuffle kali ini bisa menjawab tantangan itu tepat untuk dilakukan? Termasuk tadi Pak Mahfud bahkan mengatakan ini kayak baru pertama, jangan-jangan Oktober ada reshuffle lagi gitu. Iya, tentu saya kira ini kan memang menjadi bagian dari janjinya Pak Prabowo ya, yang kita lihat beberapa kali kan memberikan pesan kepada jajarannya bahwa kalau memang tidak bisa bekerja cepat bersama dengan saya, nanti akan kita evaluasi. Itu berkali-kali disampaikan. Dan begitu Pak Prabowo menyampaikan itu, di media selalu mendiskusikan, akan ada reshuffle gitu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkiri ya. Mungkin kemarin terlepas apa itu jadi alasan kejadian 25-28 itu, tapi paling tidak itu menjadi salah satu bahan pertimbangan juga untuk dijadikan momentum, ya menjawab. Karena tuntutan masyarakat itu sampaikan secara lugas ada 17+8. Ya mungkin Pak Presiden mengatakan ya ini tepat. Jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan kemudian evaluasi, terus kemudian ada ketemu momentum di mana masyarakat menuntut adanya perbaikan yang lebih konkret, yang lebih nyata gitu. Nah dimulai dari ini. Nah kemudian yang ketiga adalah tentu ini adalah bagian dari rekonsolidasi kekuatan politik pendukungnya Pak Prabowo ya. Jadi artinya bagaimana momentum reshuffle ini menjadi momentum konsolidasi yang baru? Ya tentu kan tadi saya buka di awal pasti sudah adalah pembicaraan-pembicaraan dengan para ketua umum partai politik yang setidaknya kan kalau misalnya ada pergantian pos saja itu kan juga kalau tidak dikomunikasikan sesama pimpinan partai politik mungkin akan menimbulkan kontraksi baru. Tapi kan kelihatannya ini sampai sekarang bagus ya, pernyataan-pernyataan dari pimpinan partai politik juga saya kira memberikan dukungan. Nah, jadi kita sebetulnya kita harus memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo yang sudah menunjukkan, dia bilang kita tunggu 1 tahun. Ini kan mendekati lah kira-kira menjelang 1 tahun nih, artinya 1 tahun kedua Pak Prabowo ingin membangun sebuah citra baru, image baru bahwa kita udah mulai berbenah-benah nih kira-kira gitu lah.
tolong dukungan. Dan saya kira memang ya kita harus memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo ini. Saya yakin prosesnya juga tidak ujuk-ujuk ya. Pak Prabowo menilai, apalagi yang terkait dengan kementerian-kementerian penting dan strategis ya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini saya kira kontemplasi, komunikasi dan segala macam pertimbangannya sudah cukup matang dan lama kira-kira. Gitu. Ada satu kementerian yang juga dibentuk yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Bagaimana Bang Hensat melihat ini? Apakah ini benar akan melakukan pembenahan mengingat juga ada satu proses hukum yang berjalan berkaitan dengan haji di KPK? Ya itu kan amanah undang-undang ya, jadi mau nggak mau harus dijalankan oleh Presiden. Dan terkait dengan haji umroh ini memang banyak sekali misteri-misteri yang terkait di situ. Misalnya salah satu misterinya, kita kan setiap tahun ya naikin haji, melaksanakan haji dan umroh gitu ya. Nah, tapi kok tetap aja ada masalah gitu. Nah mudah-mudahan dengan nggak belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Yes gitu ya. Nah ini makanya menurut saya dengan adanya Kementerian Haji Umroh ini harusnya pelaksanaan lebih baik lagi. Kan katanya kita juga akan ada kampung haji dan lain-lain ya. Maka atas dasar amanah undang-undang inilah memang Pak Prabowo harus membuat tadinya badan ini jadi kementerian, dan menurut saya jadi hal yang positif dan ditunggu gitu ya. Kalau saya pernah mengusulkan salah satu hal itu, berani nggak pemerintah, selama ini kan begini, ada waktu tunggu ya. Jadi kalau sudah haji baru 10 tahun dulu baru boleh daftar lagi. Tapi saya ngusulin kalau udah haji, ya udahlah nggak usah haji dulu. Kasih kesempatan ya. Satu kali kan sebenarnya cukup ya. Betul, kasih kesempatan warga negara Indonesia lain yang belum haji. Jadi jangan masuk surga sendirian lah. Kira-kira gitu. Jadi kasih kesempatan yang lain juga. Yang lain. Ya, untuk juga naik haji gitu kira-kira. Dan itu menurut saya salah satu bukti konkret memang Pak Prabowo merespons ya persoalan secara cepat. Jadi saya kemarin ikut terlibat juga soal pembentukan undang-undang haji ini, dan kami juga bersepakat waktu itu, hampir semua teman-teman DPR mendorong supaya terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kenapa? Karena memang selama ini kan ini menjadi ruang gelap misteri yang nggak selesai-selesai seperti tadi disampaikan itu. Setiap tahun pasti ada isu soal pengelolaan uang haji, penyelenggaraannya dan segala macam. Nah ditambah lagi kemarin kami berkesimpulan ya, karena teman-teman yang kemarin kan ada pengawas haji ya. Nah haji 2025 itu konon bisa kita simpulkan sebagai penyelenggaraan yang paling buruk gitu ya. Banyak jamaah haji terlantar, kemudian di tengah dengan isu soal pengelolaan dana haji yang ini. Nah jadi saya kira memang, dan ke depan visinya Pak Prabowo itu kan membangun kampung haji, ya. Terus kemudian dan itu sudah saya dapat informasi memang sudah terkomunikasikan dengan kerajaan Arab Saudi, sudah ada calon tempatnya, bagaimana konsepnya, segala macam seperti itu. Nah memang diperlukan untuk dikelola oleh satu kementerian yang khusus tentang haji dan umroh. Jadi itu salah satu poin penting bahwa pemerintahan ini menjawab masalah-masalah secara penyelenggara haji. Oke, baik. Saya harus jeda nanti pertanyaan untuk Mas Andri. Tapi di tengah kondisi fiskal yang ketat, budget yang sangat tight gitu ya, apakah bijak ketika yang didorong adalah efisiensi tapi bentuk satu kementerian baru? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.